Hello everyone, welcome back to my video. In this video, I would like to finish my statistics assignment. Yup, here's the assignment. I think I should finish it as fast as I can. Yup, I wanna try the secret way to finish my task. Oh, let me introduce myself first. I'm Nurisani Jasmine, and that's my student's number. I'm from English Education Department of Siliwangi University. Okay, let's start to my video. Okay guys, so here are the data. Okay, before we start, the important step you should do is to sort the number. Dengan cara kita pindahkan satu persatu kolom yang ada di pinggir itu ke bawah supaya angka-angka tersebut tersusun secara rapi ke bawah, bukan ke samping. Oke, ini kita percepat ya. And then the next is block the column, and then you click the sort and filter and choose the smallest to largest. Oke, sudah selesai. Kita lanjut membuat table. Oke. Perhatikan ya teman-teman, apa yang harus ada di dalam tabel tersebut. Yang pertama ada score atau X. Kemudian ada frekuensi atau F. Nah, lanjut ke kolom selanjutnya, itu ada X kali F. Oke, untuk sementara kolomnya seperti ini, nanti kita rapihkan. Kemudian di kolom selanjutnya ada X min min. Kemudian ada dalam kurung X min min kuadrat. Kenapa harus memakai dalam kurung? Karena mereka akan beda perhitungan. Jadi yang akan dihitung terlebih dahulu adalah X min min, kemudian dikuadratkan. Nah, kita mencari kuadratnya di dalam simbol. Setelah ketemu, lalu di-insert. Oke. Nah, lanjut di kolom selanjutnya itu ada F dalam kurung X min min, kemudian kuadrat lagi. Seperti biasa, aku mencari kuadratnya dalam simbol. Itu yang bisa aku gunakan ya guys. Oke. Di-insert, sip. Nah, lanjut kita, karena tadi aku bilang kita harus sesuaiin kolomnya ya, supaya kelihatan namanya. Oke, kita masukkan angka-angka ini ke dalam table score. Tapi caranya itu dengan di copy paste, supaya angka mentahannya tidak hilang. Kemudian kita remove duplicates, continue with the current selection, remove duplicates. Oke. Nah, dan inilah hasilnya. Supaya tidak ada angka duplikat ya. Jadi kita bisa masukkan angka-angka originalnya ke dalam table score. Copy and paste. Oh, sorry, di-cut ternyata ya. Lanjut kita isi table frekuensi. Oke. Nah, ini adalah tips yang sangat mudah juga ya teman-teman, supaya tidak wasting time. Oke, diperhatikan ya teman-teman, karena ini adalah rumus Excel. Oke, kita perhatikan bersama. Oke, pertama itu kita klik sama dengan, kemudian ketik count if, buka kurung, kemudian di blok kolom A, kemudian klik titik koma, diklik score, kemudian enter. Untuk mengefektifkan waktu lagi, kita langsung tarik aja dari hasil yang pertama itu ke bawah dan akan muncul seperti ini. Tetapi kalian perhatikan ya, tombol tambahnya itu bukan yang gendut seperti ini, tapi yang tipis kurus gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian kurang percaya, silahkan dicek secara manual. Lanjut kita ke X kali F, itu sama dengan rumusnya. Kemudian diklik, mau frekuensi dulu, mau skor dulu, bebas. Kemudian ketik bintang, diklik lagi dan enter. Oke, seperti biasa kita tarik lagi ke bawah. Tuh lihat tuh ya, simbol tambahnya itu beda. Kalau tidak percaya, silahkan cek masing-masing. Nah, ini adalah kolom spesial. Jadi sebelum kita mengisi kolom ini, kita cari dulu min-nya terlebih dahulu. Min, median, dan mode. Oke. Di sini juga kita menggunakan rumus lagi ya teman-teman, rumus Excel. Nah, sebelumnya kita harus
menjumlahkan semua frekuensinya dengan cara sama dengan ketik sum, buka kurung, di drag dari atas ke bawah, dan di enter. Kemudian lakukan hal yang sama pada kolom X kali F. Nah, seperti itu ya teman-teman, bisa sebar dilihat juga apabila penjelasan saya kurang jelas. Oke, lanjut kita mencari min. Itu sama dengan average atau rata-rata, kemudian buka kurung di blok A. Nah, untuk menggunakan average ini memang harus menggunakan data mentahan ya teman-teman, jangan data yang udah di kolom di table ini maksud saya. Oke, lanjut median juga seperti itu, sama dengan median buka kurung blok yang A, kemudian di enter. Mode juga sama ya teman-teman, sama dengan mode dibuka kurung, kemudian di blok A dan enter. Oke, setelah dapat hasilnya, oh ya, saya lupa. Nah, untuk hasil min ini kita bisa dikurangi angka setelah koma ya, dengan cara decrease decimal yang di atas itu ya. Kita klik sampai akhirnya di belakang koma itu tersisa 2 angka saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke pengisian kolom X min min. Oke, sama dengan skornya diklik, kemudian min atau dikurangi, terus klik hasil minnya dan di enter. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya seperti ini, ketika ditarik jumlahnya akan tidak sesuai teman-teman. Nah, jadi kita harus mengunci si rumusnya dengan cara menggunakan simbol dolar pada di antara huruf D. Di antara huruf D-nya ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Oke, kita sisipkan simbol dolar. Nah, seperti itu maksud saya. Nah, setelah seperti itu, apabila ditarik, maka hasil yang keluar akan sesuai. Coba kita tarik. Iya. Nah, sip, seperti ini. Kalau misalnya masih gak percaya, boleh dicek satu persatu. Oke, lanjut. Kita ke kolom berikutnya. Nah, untuk pengisian kolom ini itu sama dengan, kemudian diklik X min min, kemudian kita menggunakan simbol apa ya itu, dalam kurung, buka kurung tapi terbalik ya, V terbalik maksud saya. Kemudian ditarik. Nah, ini boleh ditarik langsung ya teman-teman, tidak perlu dikunci terlebih dahulu. Oke, lanjut. Kita agak ngebut ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Untuk yang frekuensi tinggal diklik frekuensinya, kemudian dikasih bintang, kemudian langsung diklik kolom yang sebelumnya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, untuk tabelnya itu dibuatkan tabel gitu ya supaya rapi. Nah, oke, seperti itu. Lanjut kita ke range. Oke, range ini sebetulnya ketika kita menghitung manual itu bisa ya teman-teman, tinggal the highest dikurangi the lowest. Oke, ini the lower ya. Oke, kemudian range kita tulis terlebih dahulu. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau the highest itu adalah 100 dan the lower adalah 48. Saya masih ingat angkanya, ketika dikurangi sendiri pun bisa ya teman-teman, yaitu 52. Jangan lupa dibuatkan tabel. Oke, lanjut kita pencarian quartile dan interquartile terlebih dahulu. Kita cari quartile 1, rumusnya adalah sama dengan quartile exclusive, buka kurung, kemudian blok yang A. Nah, kemudian klik titik koma dan klik 1 karena kita mencari quartile 1. Begitupun seterusnya sampai quartile 3. Lanjut quartile 2. Bisa dilihat ya teman-teman.
Nah, sudah selesai untuk quartile, selanjutnya kita beralih ke interquartile. Nah, kalau aku itu biasanya mencari interquartile itu adalah rumusnya Q3 dikurangi Q1 atau quartile 3 dikurangi quartile 1. Bisa dilihat ya teman-teman. Seperti biasa sama dengan kemudian diklik quartile 3 dikurangi quartile 1. Sama dengan ya itu hasilnya. Oke, kita lanjutkan, kita mencari variance. Nah, untuk variance ini menggunakan rumus sama dengan variance S ya, karena kita mencari sampel bukan population. Oke, seperti biasa, setelah itu buka kurung, kemudian di blok kolom A, kemudian enter. Lanjut dengan mencari standard deviance atau bisa disingkat STD.DFV. Oke, dengan cara sama dengan kita tulis STD_VS seperti biasa, S sample bukan population. Blok A kemudian enter, dan ini dia hasilnya. Jangan lupa dikasih kolom. Sip. Oke. Kemudian yang terakhir kita itu disuruh mencari, bukan mencari ya teman-teman, tapi membuat poligon. Nah, aku ini caranya itu dengan memblok semua data frekuensi dan score, kemudian kita ke insert recommended chart, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Tinggal diganti judulnya menjadi polygon, habis itu selesai. This is the end of my video, so thank you so much for watching. I hope this video can be useful for you. See you in the next video.